ถ้ามึงไม่ได้รู้สึกอย่างกะหาแต่มึงจะไปอู้จะอี้ได้ก่อ Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian terkesan nih ya. Karena no kawaii, no life. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Cuk! Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas sebuah film Thailand berjudul Sompoy yang dirilis pada tahun 2021. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. เมินมาละคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเล่าสืบกันมาเหมือนตาของภูมิภาคแม่หญิงนุ่งสิ้น Di awal film terdapat sebuah desa yang berada di negara Thailand, Sonekap, yang berfokus kepada seorang wanita yang kawaii tapi tidak feminim bernama Sompoy. Dan film Sompoy pun dimulai. Ya agak gimana gitu namanya Sompoy. Kalau Sompoy dibuat muak dengan tradisi yang ada di desanya. Karena saking template-nya, ia sampai tahu kata-kata yang sering diucapkan keluarganya ketika bertemu. Karena dari kecil ia sudah mendengar kata itu berulang kali sampai dirinya berjembut kalau punya. Jadinya ia memiliki sebuah keinginan untuk menikahi pria dari Bangkok, bukan Bangdi, apalagi Bang Pusi, Bangkok, agar ia tidak terus berada di desanya yang membosankan itu. Alhasil ia mencoba mencari seseorang pria yang mau membawanya pergi, tapi pria yang datang bentukannya nggak karuan, serta curhat akan hal itu ke teman-temannya yang membuat temannya menyarankan Sompoy untuk pergi saja ke Bangkok. Tapi masalahnya ada di duit, tidak punya. Kalau punya sudah dari dulu ya pergi. Sehingga temannya memberitahu satu cara berupa pergi ke seorang dukun dengan nama dukun yaitu Pohmon. Ia dirasuki oleh roh kuat yang bisa mengetahui takdir seseorang. Alhasil Sompoy konsultasi kepada Pohmon apakah jodohnya ada di Bangkok. Sehingga Pohmon yang melihat Sompoy yang berdemek ini membuat Pohmon terkesima. Sehingga ia memberitahu kalau Sompoy tidak punya jodoh dan ia dikutuk oleh leluhurnya sendiri karena mengencingi leluhurnya. Seketika membuat Sompoy kesal, tapi mereka menenangkan Sompoy dan bertanya cara untuk keluar dari kutukan itu. Sehingga Pohmon memberitahu kalau Sompoy harus memakai baju daerah mereka selama 3 bulan lamanya. Awalnya Sompoy merasa tidak percaya dengan dukun Pohmon tadi, tapi di malam harinya ia dibuat kepikiran dan langsung mengikuti hal itu agar dirinya bisa dapat jodoh. Sehingga ia yang stres meluapkannya dengan cara minum-minum. Bahkan ia nekat pulang dengan keadaan mabuk. Di lain sisi terdapat seorang pria asal Bangkok yang bernama Fan yang pergi ke desa Sompoy. Tapi ketika ia teleponan dengan ibunya, tiba-tiba terdapat sesosok di depannya yang membuatnya terkejut dan mengeceknya. Tapi ketika dicek, sosok itu tidak ada, yang membuat bulu jembutnya berdiri. Sehingga sosok itu yang menampakkan dirinya membuat Fan langsung menendangnya karena ia pikir itu jurik. Tapi itu bukan jurik, melainkan Sompoy yang nabrak karena berkendara dengan keadaan mabuk. Alhasil Fan membantu Sompoy untuk membawanya pulang. Hingga di perjalanan Fan bertanya keadaan Sompoy karena di kepalanya seperti berdarah, yang ternyata itu hanya penyegarnya. Namun karena Sompoy ngelantur karena mabuk, membuat Fan bingung harus membawanya kemana. Alhasil keesokan hari
harinya, Kades memberitahu kalau Sompoy ada di rumahnya dan meminta mereka untuk membawa Sompoy pulang karena si Kades mau kerja. Hingga di saat mereka pergi ke kuil, Sompoy yang melihat si Van dibuat terpesona akan kehandsomannya. Bahkan saking terpesonanya ia sampai dibuat pingsan. Alhasil ketika ia bangun membuatnya bertanya di mana pria handsome tadi, sehingga temannya memberitahu namanya yaitu Van kalau Van datang ke desa itu untuk mengambil foto karena Van seorang fotografer asal Bangkok, yang membuat Sompoy merasa kalau Van adalah jodohnya dan langsung ingin dekat dengannya. Namun karena Sompoy sudah tidak sabar, temannya memberikan saran kepada Sompoy agar tidak malu-maluin, berupa Sompoy yang pura-pura kesandung agar pertemuan mereka seakan tidak sengaja. Apalagi Sompoy juga harus bersikap lembut selayaknya wanita feminim. Alhasil ketika Sompoy melakukannya, ia langsung pura-pura tersandung sehingga Van yang melihatnya menanyai keadaannya. Tapi si Sompoy malah, ya kalian bisa lihat sendiri. Dia kenapa anjing? Si Van pun merasa bingung ini dia ngapain hei. Yang membuat temannya langsung menyeret Sompoy pergi karena sudah malu-maluin. Dan karena Sompoy tidak bisa terlihat anggun dan lembut seperti wanita feminim pada umumnya, ia pun membawa Sompoy kepada seseorang yang terkenal dengan kelembutan dan keanggunannya sebagai wanita. Wanita ini bernama Kotok. Ya itulah. Dan Kotok benar-benar mencerminkan wanita anggun. Saking anggunnya ia berbicara sampai slow motion. Apalagi ketika ibunya datang, cara ia menghormati ibunya seakan ibunya adalah ratu dari segala ratu yang ada. Bahkan ada dayang-dayangnya yang menyambut ibunya saking anggunnya, yang membuat Sompoy tidak habis pikir. Tapi mereka meminta Sompoy untuk bersikap seperti Kotok agar bisa dengan si Van. Tapi sebelum itu ia meminta Sompoy untuk ke tempat Pohmon untuk mendapatkan jimat. Alhasil ia pergi ke sana mendengar suara Pohmon, tapi ketika dilihat ternyata Pohmon hanya berpura-pura menjadi dukun. Bahkan ia berpesta dengan uang dari orang-orang yang mempercayainya, yang membuat Sompoy tidak menyangka kalau selama ini dirinya juga kena tipu untuk menggunakan pakaian daerah. Alhasil ketika Pohmon dengan nama aslinya yaitu Sap selesai dengan pestanya, Sompoy langsung meminta Sap untuk mengembalikan uangnya. Tapi Sap malah tertawa karena Sompoy beneran menggunakan pakaian itu. Apalagi ketika Sompoy mengancam akan memberitahu seluruh penduduk kalau Sap penipu, Sap merasa itu tidak akan terjadi karena semua penduduk percaya dengannya dan tidak mungkin penduduk mendengarkan Sompoy, yang membuat Sompoy kesal dan pergi dari sana. Alhasil temannya yang mengetahui juga tidak habis pikir karena Pohmon itu penipu. Tapi karena sulit diakibatkan kurangnya bukti, mereka harus melakukan sesuatu. Tapi karena Sompoy dibuat bingung karena ia tidak melihat Van dari tadi, dibuat gelisah karena Van tidak ada. Namun ketika sampai rumah, temannya memberitahu akan Facebook dari Van, yang membuat Sompoy senang dan melihat-lihat Facebook dari Van. Namun ketika ia melihat live dari Van, ternyata Van mobilnya mogok dan ada orang yang membantunya yaitu si Sap, yang membuat Sompoy kesal. Tapi ia punya ide agar bisa mengetahui keberadaan Van. Alhasil di malam harinya ia yang diam-diam ke tempat Sap yang habis mandi dan melakukan dia ngapain cuk? Bahkan kamera sudah merekam sehingga Sap yang terkejut karena ada Sompoy di sana. Sompoy masih mengancam Sap akan penipuannya, yang membuat Sap menegaskan kalau Sompoy tidak akan bisa melakukan hal itu karena kepercayaan dari penduduk sudah begitu besar kepadanya dan hal-hal lainnya, yang membuat temannya langsung menampakkan diri berupa merekam Sap, yang membuat Sap panik akan hal itu. Tapi Sompoy tidak akan melaporkan hal itu, tapi syaratnya Sap harus memberitahu lokasi dari Van, yang membuat Sap tidak habis pikir karena Sompoy mengancamnya hanya untuk seonggok pria. Hingga keesokan harinya Sompoy pun pergi ke tempat Van menginap. Tapi di saat itu si resepsionis malah TikTokan. Memang
banget kalau ia memberitahu tentang Van sudah pergi dari jam 5 untuk mencari sunrise. Alhasil ia yang tahu tempatnya sudah melihat ada Van yang lagi foto-foto. Sehingga ia langsung mengikuti kata-kata temannya berupa menjadi anggun dan lembut. Dengan contoh si Kotok berjalan dengan gemulai dan ngomongnya slow motion. Yang membuat Van hanya tersenyum karena apalagi yang ia bisa lakukan. Tapi karena ia tahu nama Sompoy membuat Sompoy terkejut. Dan Van bisa tahu karena teman Sompoy yang memanggilnya kala itu. Namun ketika ditanya alasan Sompoy ada di sana, ia beralasan cari angin. Sehingga Van melanjutkan foto-fotonya sambil berbincang dengan Sompoy. Tiba-tiba si Sap memberitahu kalau Sompoy dicari ibunya. Yang membuat Sompoy kesal karena Sap mengganggu momen berduanya dengan Van. Apalagi Sap terus cepu akan sifat asli dari Sompoy. Seketika ia mengamuk ke tempat Sap karena mengganggunya tadi. Dan jika Sap melakukannya lagi, maka ia tidak segan-segan membeberkan video tersebut. Sompoy pun bersiap-siap menemui Van lagi untuk membawanya melihat ke tempat-tempat yang indah di desa. Namun ketika Van memfoto Sompoy, membuat Sompoy malu dan salting akan hal itu. Alhasil Van memberitahu kalau ia ingin Sompoy menjadi model untuk fotonya. Dan Sompoy sudah pasti hayu meluncur yang membuat Sompoy salting sepanjang hari. Dan ketika ia bersama Van lagi untuk foto-foto, tiba-tiba ada Kotok di sana. Dan ketika Sompoy berbasa-basi dengannya, tiba-tiba Kotok sudah teleport ke Van dan berkenalan dengannya. Apalagi Kotok yang tertarik juga dengan Van. Sompoy tidak terima akan hal itu dan ingin membawa Van pergi. Tapi belum ada beberapa detik, Kotok pergi dengan si Van. Tidak mau kalah saing, Sompoy yang ingin menjelaskan tempat itu, tiba-tiba Kotok sudah ada di depan dengan tarian khas di sana. Seketika Sompoy tidak mau kalah juga kalau ia bisa menari tarian itu. Bahkan mereka bersaing. Dan ketika Van memotretnya, ia yang dibuat salting, tiba-tiba Kotok menghilang dan sudah ada di samping Van, yang membuat Sompoy tidak bisa pergi dari sana. Alhasil ia curhat akan kekesalannya terhadap Kotok, padahal ia menjadikan Kotok sebagai contohnya, tapi contohnya malah ingin merebut Van. Dan karena temannya meminta Sompoy mengambil rambut dari Van untuk membuat jimat, Sompoy melihat kalau Kotok melakukan hal itu juga, yang membuat mereka panik karena pasti Kotok akan membuat jimat kesemsem untuk Van. Dan untuk mencegahnya, temannya meminta Sompoy untuk mencari pria yang belum menikah untuk mengantar Sompoy ke tempat Kotok. Alhasil di malam harinya, ia pun jadinya pergi bersama dengan Sap untuk mengambil jimat kesemsem itu. Tapi ketika mencari, si Sap malah menggunakan bra Kotok sebagai topeng. Namun karena Kotok sudah tiba, membuat mereka panik dan langsung mencari tempat untuk sembunyi, yaitu di lemari. Namun Sompoy menemukan sebuah majalah. Apalagi Kotok seperti mengambil sesuatu di bawah kasurnya kalau Sompoy menemukan majalah dewasa di sana. Dan Sap yang melihat Kotok, ia sedang tersangni-sangni. Sehingga Sompoy yang melihatnya juga membuat Sap dan Sompoy saling bertatapan. Bahkan Sompoy tidak sengaja memegang Johnny atau itu titiknya anjing milik Sap yang lagi ceng-ceng-ngaceng. Sehingga Sompoy punya ide berupa memfoto momen Kotok yang lagi tersangni-sangni. Sialnya flashnya nyala yang membuat mereka panik. Apalagi Kotok yang menyadari menghampiri mereka. Seketika mereka dengan cepat kabur dari sana. Dan ketika dilihat hasil fotonya, ternyata itu foto mereka berdua yang lagi panik. Seketika membuat Sompoy benar-benar emosi ke Sap dan meminta Sap untuk mencari cara agar Van tahu kalau Kotok wanita sumsum mesum. Jika tidak, ia akan menebar video penipuan dari Sap. Alhasil Sap konsultasi ke teman-temannya kalau temannya punya ide, yaitu menggunakan Viagra, yang dimana itu obat kesangnian. Siapa yang meminumnya akan sangni dalam waktu singkat. Dan ketika acara tari dan Sompoy ikut karena ia tidak mau kalah saing dengan Kotok, si teman Sap pun
melihat sebuah minuman dan mempunyai ide untuk hal itu. Sehingga Sap yang bertanya rencananya sudah dilancarkan atau belum, si teman sudah melakukannya kalau ia menaruh obatnya di minuman para penari. Sehingga Sap yang melihat Sompoi meminum minuman yang ada obatnya dibuat panik akan hal itu. Seketika ia langsung membawa Sompoi pergi karena kalau tidak Sompoi yang akan membuat dirinya malu. Bahkan keadaan menjadi kacau karena obat tersebut. Dan Sap yang membawa Sompoi dengan sebuah gerobak langsung meminta Sompoi membasuhi wajahnya. Sudah pasti membuat Sompoi emosi karena keadaannya malah memburuk. Tapi di saat itu datang sepupu Sap yang membawa ayah Sap. Kalau mereka tidak kuat untuk mengurus si ayah Sap yang sering mabuk. Sehingga Sompoi yang melihat hal itu dibuat prihatin dengan Sap. Tahu kalau Sompoi merasa tidak enak akan hal itu, ia menenangkan Sompoi kalau keluarganya baik-baik saja. Tapi si ayah langsung berulah berupa masuk ke dalam tempat suci. Hingga di saat Sap mengantar Sompoi pulang, ternyata sudah ada Van di sana. Kalau Van mengkhawatirkan Sompoi yang tiba-tiba menghilang. Sehingga Sompoi beralasan kalau ia sakit kepala tadi, yang membuat Van sedih karena ternyata ia berniat mengajak Sompoi jalan-jalan ketika acara tarinya selesai. Tapi karena Sompoi sakit kepala, sepertinya hal itu tidak terjadi. Yang membuat Sompoi langsung memintanya untuk jalan-jalan di hari lusa. Dan diiyakan oleh Van. Seketika membuat Sompoi baper sebaper-bapernya. Kotok yang balik pun para pria sudah mengolok-olok si Kotok. Sehingga Sompoi dan bestinya yang melihatnya bertanya apa yang terjadi saat itu. Dan temannya memperlihatkan rekaman kalau Kotok yang mode tersangni-sangni melakukan hal yang memalukan. Sap yang lagi membuat makanan datang Sompoi kalau Sap boleh menghapus video dirinya karena semuanya sudah selesai. Apalagi itu juga membuktikan kalau Van ada rasa dengannya karena telah mengkhawatirkan dirinya. Sehingga Sap yang melihatnya dibuat sedih yang sepertinya Sap mulai ada rasa dengan Sompoi serta mengalihkannya berupa makan bersama. Sompoi yang menyukainya, mereka langsung mabar makan bareng dilengkapi dengan minum-minum bersama. Sehingga Sap yang sudah tepar sedangkan Sompoi belum, Sap yang melihatnya makin membuat perasaan sukanya besar kepada Sompoi. Sompoi dan Van pun jalan-jalan bersama. Namun ketika selesai, Van bertanya apakah Sompoi masih mau ke Bangkok dan karena ia harus bepergian ke banyak tempat, apakah Sompoi mau menemaninya menjadi model fotonya. Dan Sompoi sangat mau karena itulah tujuannya dari awal. Tapi ketika dikesaltingannya, tiba-tiba sudah ada Kotok di sana. Anjing teleport mulu si Kotok ini, cok. Kalau ia mengetahui akan Sompoi lah yang memasukkan obat sangne kala itu. Dan karena hal itu sudah mempermalukan dirinya dan menghancurkan harga dirinya, ia langsung bergelut dengan Sompoi di sana. Tidak terima dirinya dihajar, Sompoi membalasnya. Tapi si Kotok langsung playing victim ke Van kalau Sompoi yang memasukkan obat ke penari dan itu demi seorang pria serta tidak habis pikir akan hal itu. Awalnya Sompoi ingin menjelaskannya ke Van, tapi karena tatapan Van seakan tidak percaya akan hal itu membuat Sompoi sedih dan pergi dari sana. Sap yang melihat Sompoi yang menangis di tempatnya dibuat terkejut akan hal itu sehingga ia langsung memasakkan sesuatu untuk Sompoi. Sompoi pun curhat akan ketakutannya jika Van tidak mau dengannya lagi. Tapi Sap menenangkannya kalau Van tidak akan berpikir seperti itu. Dan jika Van benar-benar mencintai Sompoi, pasti ia akan menerima Sompoi apa adanya. Dan karena Sompoi insecure kalau siapa orang yang mau menyukai wanita seperti dirinya, Sap menjawab kalau wanita seperti Sompoi adalah yang terindah. Alas ya boy. Yang membuat Sompoi terkejut dan dibuat salting. Namun karena Sompoi tidak selera makan, Sap pun ingin membawa Sompoi ke suatu tempat, yaitu sebuah komunitas mabuk sambil nari. Sehingga kesedihan dari Sompoi berhasil diredakan akan hal itu.
Namun ketika selesai, Sap pun siap membawa Sompoy ke tempat Van. Tapi Sompoy masih insecure dengan dirinya yang membuat Sap memberitahu kalau Sompoy terlalu banyak berpikir. Sehingga Sompoy bertanya kenapa Sap tidak seperti Van. Kalau Sap seperti Van maka Sap bisa membawanya pergi dari sana. Yang membuat Sap sedih karena Sompoy mengharapkan Sap adalah Van. Alhasil Sompoy bertanya lagi jika ia melepaskan keinginannya dengan Bangkok, maukah Sap berkencan dengannya? Sudah pasti membuat Sap terkejut. Tapi karena Sap merasa kalau Sompoy bercanda dan tidak serius akan perkataannya, Sompoy menunjukkan keseriusannya berupa mencipok Sap. Wow. Alah siap. Dan hal itu dilihat oleh teman Sap. Serta Sompoy meminta Sap menjemputnya besok dan makan makanan kala itu. Sudah pasti Sap yang balik dari tempat Sompoy membuatnya salting brutal. Apalagi temannya yang mempertanyakan hal itu. Sap langsung meminta mereka untuk menyiapkan makanannya besok. Alhasil mereka yang turut senang membantu Sap karena akhirnya punya pacar. Sap langsung bersiap-siap untuk menjemput Sompoy. Sompoy yang menunggu Sap, ibunya memberitahu kalau ada yang datang. Sehingga Sompoy yang mengira itu adalah Sap, ternyata itu adalah Van. Waduh, apalagi nih cowok, sudah bagus ini anjing. Sompoy pun meminta maaf ke Van kalau ia membohongi Van akan dirinya yang sebenarnya bukan wanita yang lembut dan anggun. Yang padahal Van sudah tahu waktu pertama kali mereka bertemu akan Sompoy yang mabuk. Dan ia suka Sompoy apa adanya. Yang membuat Sompoy terkejut, tapi perasaannya sekarang sudah ke Sap. Sap pun tiba di sana dan karena Van masih ingin mengajak Sompoy pergi, bahkan ia juga mengutarakan perasaannya juga kalau ia menyukai Sompoy sambil memegang tangannya. Hal itu dilihat oleh Sap. Waduh, coba anjir lah. Sudah pasti hati Sap seperti dicabit-cabit, dihempas dan ditenggelamkan di dalam lautan paling dalam sedalam got dekat rumah gua dan balik dengan air mata yang keluar. Sabar brother, nyeseknya sampai sini anjing. Sompoy yang menunggu Sap membuatnya bingung karena Sap tidak datang-datang. Sehingga ibunya yang melihat kesedihan dari Sompoy padahal ia ditembak pria tampan ingin membawanya ke suatu tempat, yaitu ke tempat Pohmon aka Sap. Sompoy sempat meminta ibunya berhenti, tapi karena ibunya memberitahu akan Sompoy yang punya pacar dari Bangkok dan bertanya apakah mereka belahan jiwa, membuat Sap makin nyesek mendengarnya sehingga ia merelakan Sompoy berupa mereka adalah belahan jiwa dan ditakdirkan hidup bersama sampai ajal menjemput, tapi sambil menahan tangisnya. Sehingga Sompoy yang mendengar respon dari Sap seakan merelakan dirinya dengan Van dibuat menangis akan hal itu. Alhasil ia menghampiri Sap untuk mempertanyakan akan kata-katanya tadi, tapi respon dari Sap seakan tidak tahu akan apa yang ia katakan tadi, yang membuat Sompoy nyesek dan pergi dari sana. Sampailah hari di mana Sompoy akan pergi ke Bangkok dengan Van. Dan Sap ia pun hanya menjadi sad boy dan merelakan hal itu. Sehingga temannya meminta Sap untuk bertindak. Sompoy pun berpamitan dengan orang tua dan teman-temannya. Sap yang tersadar kalau ia tidak mau kehilangan Sompoy dengan cepat pergi ke tempat Sompoy. Sompoy pun teringat kenangannya dengan Sap, tapi ia tetap pergi. Hingga di perjalanan Van pun mengirim foto-foto dari Sompoy dan ketika Sompoy melihatnya, ia melihat foto dirinya dengan Sap waktu keciduk. Sap dengan kecepatan motornya yang memprihatinkan, hal itu dilihat oleh Van dan Van tancap gas. Sialnya motor Sap mati, tapi untungnya datang sang teman yang akan membantu. Namun si teman remnya blong dan nyungsep. Untungnya datang temannya yang benar berupa sebuah mobil yang dilengkapi dengan sound system segede gaban. Sembari Sap memanggil Sompoy dan karena Van memutar musik agar Sompoy tidak mendengarnya, membuat Sompoy bingung karena Van yang ngebut dan menggeraskan musik. Sialnya mobilnya mati lagi dan Sompoy mematikan musik itu. Seketika Sap yang kehilangan Sompoy langsung berteriak dengan sound system kalau Sompoy, aku mencintaimu, dan kembali menjadi sad boy karena Sompoy tidak akan kembali.
Tapi tiba-tiba Sompoy datang seorang diri kalau ia mendengar Sap. Dan mereka pun akhirnya bersama. Di ending, Sompoy pun punya channel YouTube sendiri berupa konten makanan. Serta terlihat kemesraan dari Sompoy dan Sap. Dan film Sompoy pun selesai. Bagus banget anjing. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sompoy. Film yang bagus cuy. Karena komedinya ngena, romantisnya ngena, nyeseknya apalagi. Amanat dari film ini adalah carilah orang yang menerima Anda apa adanya. Dan jangan melakukan hal-hal yang buruk hanya demi memikat hati seseorang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.